Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Anggota kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, Denisa Amalia Ramadhani, Ferdi Febrian, dan Winda Ardiyati. Pengertian ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering kali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Penjual atau pihak yang mengirim barang ke luar negeri disebut pengekspor atau eksportir, sementara penerima barang dari luar negeri disebut importir, dan prosesnya disebut impor. Tujuan ekspor. Tujuan kegiatan ekspor antara lain 1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. 2. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar dalam negeri. 3. Memanfaatkan kelebihan komoditas yang telah dimiliki. 4. Membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Persyaratan menjadi eksportir yaitu untuk menjadi sebuah perusahaan ekspor harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT atau perseroan terbatas, persero atau perusahaan perseroan, perum atau perusahaan umum, terjan atau perusahaan jawatan, yang terakhir yaitu koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP atau nomor wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang pertama yaitu surat izin usaha SIUP dari Dinas Perdagangan, yang kedua yaitu surat izin industri dari Dinas Perindustrian, yang ketiga yaitu izin usaha penanaman modal dalam negeri atau PMDN atau penanaman modal asing atau PMA yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Pengelompokan barang ekspor ada 6. Yang pertama, barang yang tidak boleh diekspor. Yang kedua, barang yang diawasi oleh proses perdagangannya. Yang ketiga, barang yang diterapkan pengawasan kualitasnya dalam proses ekspor. Yang keempat, barang yang diatur tata niaganya. Yang kelima, produk unggulan. Yang keenam, barang yang bebas diekspor. Mengenai risiko dalam perdagangan internasional serta cara meminimalisir risiko dalam perdagangan. 1. Perbedaan mata uang tiap negara. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. 3. Pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. 4. Adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. 5. Terjadinya perang. 6. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Dalam perdagangan internasional, risiko ini dapat dikurangi jika kita mengenal metode pembayaran. Kita harus berhati-hati dalam menentukan metode apa yang harus ditempuh agar transaksi kita aman. Penentuan metode didasarkan pada analisa terhadap customer, negara yang bersangkutan, dan juga penentuan mata uang yang akan dipakai. 1. Client payment. Dalam client payment, ini sebuah dokumen ekspor langsung dikirim kepada pembeli tanpa melalui pihak bank, baik diserahkan langsung maupun melalui kurir. Metode client payment ini dibedakan menjadi 2. B. Open account. Open account ini dilakukan jika eksportir memiliki rasa percaya yang besar kepada importir. Sebab itu, eksportir akan melakukan pengiriman barang terlebih dahulu. Setelah barang tiba atau sesuai kesepakatan sekian hari, importir baru akan melakukan pembayaran. C. Payment advance. Payment advance dilakukan jika importir memiliki rasa percaya yang besar kepada eksportir. Sebab itu, importir akan melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang tiba atau bahkan sebelum produksi. Mempelajari berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan transaksi. 1. Kurangnya pengalaman manajemen.